Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Safira Putri Edi. NIM saya 10312010113. Saya mengambil program studi ilmu pemerintahan, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau berbicara mengenai problematika politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, jadi, sebagai remaja, saya merasa sangat penasaran mengenai persoalan politik yang terjadi di tanah kelahiran saya, yaitu Indonesia. Berawal dari rasa penasaran saya yang tak kunjung reda, saya mulai mempertanyakan mengapa bisa terjadi suatu problematika dalam politik suatu negara, hingga saya menemukan fakta menarik mengenai politik di negeri ini. Mungkin banyak dari kalian bertanya-tanya mengapa korupsi dapat terjadi. Menurut saya sendiri, korupsi dapat terjadi karena pribadi manusia itu sendiri yang tidak pernah merasa cukup dan puas atas apa yang ia miliki. Jika saya perhatikan setiap kali saya menonton televisi dan menonton acara berita, seringkali saya temukan berita mengenai pejabat negara yang terjerat kasus korupsi. Nah, korupsi sendiri sudah terjadi sejak zaman kerajaan VOC. Pada masa penjajahan VOC melakukan sistem kerja paksa di mana rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk Belanda dan tidak menerima upah. Namun, nyatanya pemerintah Belanda sudah memberikan upah untuk rakyat Indonesia melalui Gubernur Maluku. Namun, upah tersebut tidak diberikan kepada rakyat Indonesia. Jika dipikir-pikir, korupsi sudah seperti warisan nenek moyang yang turun-menurun diwariskan. Seharusnya korupsi ditangani dengan serius agar korupsi di negeri ini bisa hilang. Apa yang terlintas di benak kalian jika mendengar kata golput? Pasti di antara kalian ada yang merasa kesal dengan orang yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya atau yang akrab disebut dengan golput. Saya sendiri merasa sangat penasaran dengan orang yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Saya ingin tahu apa yang membuat seseorang tidak menggunakan hak suaranya. Lalu saya menemukan fakta bahwa kegelisahanlah yang menjadi faktor utama. Rasa sulit percaya atau rasa kecewa oleh pemimpin sebelumnya membuat mereka memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya karena mereka berpikir bahwa tidak ada yang bisa mereka percayai. Menurut saya sendiri, hal tersebut sangat berpengaruh bagi bangsa ini di masa depan karena masyarakat sendirilah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Kemudian, kata pemilu mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian karena saya sendiri sudah mempelajari pemilu sejak sekolah dasar. Saya sebenarnya sangat ingin tahu bagaimana pendapat para kaula muda mengenai sistem pemilu di Indonesia. Tahukah kamu bahwa seseorang yang tidak bergabung dengan partai manapun akan sulit untuk menduduki bangku pemerintahan? Jika kita perhatikan, banyak pemimpin negara ini yang berasal dari suatu partai. Hal tersebut sebenarnya sangat menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena orang tersebut akan didukung penuh untuk menjalankan segala rangkaian proses pemilu oleh partainya. Sedih rasanya mengetahui bahwa pemilu dijadikan ajang untuk adu kekuasaan setiap partai. Bukan secara tulus ingin memimpin negara ini agar maju. Banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi wakil rakyat ataupun ingin menduduki jabatan lain. Namun setelah mereka terpilih, justru lupa akan tujuan mereka dan mulai mementingkan kepentingan partainya sendiri. Selaras dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka itu semua harus dikembalikan kembali kepada rakyat. Menjadikan rakyat sebagai penentu merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak dapat melaksanakan pemilu atau melambatkan pemilu tanpa kesepakatan dari para wakil rakyat. Jujur saja, saya pernah berpikir bagaimana jadinya jika negeri ini dipimpin oleh seseorang yang tidak berasal dari partai manapun. Akankah keadaan menjadi seperti sekarang? Pemimpin kita adalah seseorang yang berasal dari salah satu partai terbesar di Indonesia. Sadarkah kalian bahwa jika seseorang yang berasal dari partai menjabat di suatu instansi, maka dengan mudah anggota partainya ingin menjabat di instansi tersebut?
mendapatkan kemudahan dengan untuk dapat mengisi kursi pemerintahan atau yang bisa disebut dengan jalur dalam. Bayangkan ada sangat banyak orang yang ingin menduduki kursi tersebut secara kompetitif, namun kalah dengan orang yang menggunakan koneksi dan meraih kesuksesan. Apapun yang akan terjadi nanti, saya sendiri berharap ke depannya negeri ini akan diisi oleh orang benar agar tidak ada lagi problematika yang politik yang terjadi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai problematika politik dan pemerintahan di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.